Kalau misalnya teman-teman punya Innova G Hybrid, worth it nggak untuk dibeli? Bukan berarti kalau misalnya teman-teman beli Innova G Hybrid ini ketika teman-teman nongkrong kalah pamor atau tidak bisa kelihatan gaul. Lebih firm permukaannya sehingga suara dari luar mau masuk ke dalam itu tidak mengganggu ya teman-teman. Audionya juga udah kita upgrade. Jadi ini audionya kita pakai Concerto. Dan kalau udah di upgrade proyektornya, kita bisa lihat ini bisa nyala dua seperti ini, kemudian high beam. Nah, sama dengan fog lampnya dia bisa high beam semua. Halo, selamat siang teman-teman semua, kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita ada satu konten yang menarik yang mungkin teman-teman juga tunggu-tunggu. Ini adalah Innova G Hybrid yang kita udah modifikasi. Jadi ini ada beberapa hal yang dilakukan, tapi kita mau bahas kenapa Innova G Hybrid ini layak untuk dibeli. Nah, ini kita mau cerita ke teman-teman. Jadi Scenic G Hybrid ini teman-teman, dia harganya itu 470-an juta ya. Kalau misalnya selisihnya antara Innova Scenic G Hybrid, V Hybrid sampai ke Q Modelista yang terakhir itu selisihnya mungkin kurang lebih 150-170 juta ya teman-teman. Untuk selisih harganya basic mobilnya ini aja. Padahal teman-teman dengan selisih segitu, mesinnya sama-sama hybrid, kemudian bodinya semuanya sama-sama Scenic ya. Ya modelnya sama seperti ini semua. Tapi bukan berarti kalau misalnya teman-teman beli Innova G Hybrid ini ketika teman-teman nongkrong kalah pamor atau tidak bisa kelihatan gaul. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama teman-teman, kalau beli Innova G Hybrid memang dia nggak ada body kit modelistanya. Kemarin kita ada sempet bikin Innova G Hybrid juga. Beliau ini bawa body kitnya sendiri modelista untuk dicatkan di kita dan dipasang. Dan itu plug and play teman-teman. Jadi itu langsung kelihatan kayak Innova Q modelista sih. Itu yang pertama. Yang kedua, cover fog lampnya ini bisa diganti. Cover fog lampnya ini teman-teman kita punya ada cover fog lamp yang sudah ada DRL-nya. Dan itu teman-teman dia udah sekuensial dan kalau misalnya dipakai itu keren banget. Dan itu tampilannya dari depan itu persis kayak Innova Q ya, udah ada DRL-nya, kemudian pakai add-on modelistanya. Kalau nggak salah add-on modelistanya itu kalau teman-teman beli mentahan itu kira-kira 10 juta ya untuk bagian depan, samping kanan kiri dan belakang. Dan itu kalau teman-teman ngecat dan segala macam delete chrome, ya itu budgetnya masih jauh lah kalau untuk sampai ke Innova Q. Yang berikutnya lagi lampunya. Lampunya ini kurang lebih sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat G, tipe V, tipe Q yang hybrid semuanya sama-sama nggak ada proyektor dan masih pakai lampu yang biasa. Nah, ini udah diambil juga pakai Osram Matrix 2 set di sini dan kita bisa lihat ini tampilannya keren banget, kelihatan gaul dan juga ini terang banget. Karena pemilik Innova G, Innova V, Innova Q rata-rata pasti problemnya mereka lampunya depan pasti kurang terang dan itu pasti di-upgrade. Jadi teman-teman kalau beli Innova G yang hybrid ini, teman-teman punya budget untuk mengupgrade mobil teman-teman. Kalau beli Innova Q juga nanti bakal di-upgrade. Nah, yang berikutnya lagi supaya tampilannya keren seperti biasa, ini chrome-chrome-nya kita udah black chrome. Kemudian untuk di upper grillnya ini yang awalnya warnanya putih, kita udah repaint ke warna black gloss supaya tampilannya mirip kayak Innova Q Modelista yang luxury. Jadi Innova Q Modelista yang luxury itu upper grillnya warnanya hitam, tapi tulisannya ada modelistanya ya. Walaupun yang ini di repaint ke warna hitam dan nggak ada tulisan modelistanya, tapi kalau kita lihat tampilannya dari depan, wow, ini bukan Innova G Hybrid biasa. Orang akan bingung ini sebetulnya tipe Scenic yang seperti apa karena nggak seperti biasanya. Ini lebih keren lagi. Berikutnya lagi untuk bagian velgnya. Ini juga banyak yang tanya. Jadi Innova Scenic G, V sama Q itu untuk besaran velgnya berbeda-beda. Untuk tipe G itu 16 inch, tipe V itu 17 inch, untuk yang tipe Q itu 18 inch. Nah, banyak pertanyaan kalau misalnya udah beli yang G ini kalau di-upgrade ke yang 18 inch gimana? Ya tentunya kalau 18 inch pasti dia lebih penuh, lebih keren. Tapi teman-teman faktanya ditemukan bahwa kita udah nyoba beberapa mobil mulai Scenic tipe G, tipe V, tipe Q. Sebetulnya yang ring 16 ini dia profil bannya paling tebel. Kalau teman-teman untuk operasional harian, yang pertama ini pasti lebih efisien, lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Yang kedua, mobil ini dengan profil ban yang tebal, otomatis kalau misalnya teman-teman di jalan yang tidak rata maupun bergeronjal ini akan jauh lebih nyaman teman-teman. Jadi ini Innova tipe G Hybrid ini sebetulnya udah dipersiapkan untuk yang paling basic, yang untuk dipakai daily itu paling nyaman. Jadi ini oke banget. Kemudian nanti berikutnya kalau misalnya banyak menipis, teman-teman ganti ban 16 ini pasti lebih murah dibanding tipe yang 18. Jadi ini adalah tipe yang ya oke lah untuk dipakai. Dan kalau teman-teman kepengen mengupgrade tampilannya dan di repaint ke warna hitam, nah ini tampilannya jadi seperti ini. Jadi ini velgnya kita udah lihat, ini kita udah repaint ke warna black gloss. Kemudian untuk di
spionnya. Spionnya ini kita juga bikin warna hitam supaya tampilannya itu monokrom ya, di depan hitam, putih, chrome. Ini black gloss juga. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini logonya hybridnya black chrome juga. Toh ya teman-teman, misalnya teman-teman beli Innova Xenic tipe G pun hybrid, orang-orang lihat juga tetap Xenic. Walaupun mungkin kalau misalnya teman-teman yang lebih detail, pasti tipe V maupun tipe Q pasti ya secara prestis pasti akan berbeda. Nah, yuk kita mau lihat ke belakang. Ini untuk di list kaca belakangnya kita udah black chrome juga, logo-logonya kita udah black chrome. Kalau teman-teman pengen upgrade lagi, ini bisa di add-on pakai body kit Modelista, tapi tergantung teman-teman mau mengupgrade seperti apa ya. Ini kita bisa lihat. Yuk. Nah, ini sekelilingnya seperti ini. Oke, kita udah bicara soal tampilannya ya. Nah, berikutnya lagi mobil ini udah dimodifikasi full. Jadi, ini udah dipasangin peredam semua, teman-teman ya. Nah, ini udah pasangin peredam semua. Full pakai bahan rubber batil full 35 lembar. Jadi ini peredaman suaranya berbeda banget, dan kalau misalnya teman-teman buka pintunya, ini kerasa dia jauh lebih mantap, kemudian lebih firm permukaannya, sehingga suara dari luar mau masuk ke dalam itu berkurang. Jadi suara-suara yang tidak diperlukan untuk Anda dengarkan ketika Anda berkencan mungkin, ya itu jauh lebih tidak mengganggu ya teman-teman. Kalau misalnya Anda kencan kemudian di samping ada saingannya berusaha gedok-gedok pintu dan mengganggu Anda, paling nggak Anda tidak seberapa terganggu. Xenic tipe Q pun itu naik turun kursinya juga seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda pakai Innova Xenic kemudian untuk dipakai daily use, kursinya beda nggak? Ya bedanya jok kulit. Kalau misalnya ini joknya masih kain, tapi tetap aja untuk kursi depan kanan manual. Oke, seperti ini. Jadi tidak banyak perbedaan. Nah, untuk di mobil ini udah dipasang peredam premium Rascode, kemudian ini juga audionya juga udah kita upgrade. Jadi ini audionya kita pakai Concerto, ini speknya. Harganya teman-teman untuk audionya ini under 10 juta, tapi suaranya ini meningkat jauh. Nah, teman-teman mau tahu seperti apa, teman-teman bisa datang ya, karena kita udah beberapa kali ngetes audio. Mungkin teman-teman bisa lebih enak datang dan konsultasi. Tapi kalau misalnya teman-teman kepingin punya budget audio under 10 juta pun kita bisa melakukan, dan itu meningkatkan jauh sekali suaranya, sehingga Innova G Hybrid ini bisa di-upgrade dengan lebih maksimal lagi. Nah, ini kita mau masuk ke dalam. By the way, pakai kaca velg HD Platinum 8060. Ini dari luar tampilannya keren banget, warna hitam, dan ini kita bisa lihat tampilannya dari depan. Nah, ini ya. Masih enak banget untuk berkemudi. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya Innova G Hybrid, worth it nggak untuk dibeli? Ya. Kalau misalnya teman-teman punya budget 400 jutaan dan masih kepengen mengupgrade mobil itu, ini bisa jadi opsi bagi teman-teman semua untuk beli Innova Xenic mau tipe apa. Nah, seperti kita bisa kasih lihat ke teman-teman, ini untuk lampunya, teman-teman ini nyala, dia pakai Demon Ice-nya Ice Blue seperti ini. Dan kalau udah di-upgrade proyektornya, kita bisa lihat ini bisa nyala dua seperti ini, kemudian high beam. Nah, sama dengan fog lamp-nya dia bisa high beam semua. Dan ini tampilannya kalau misalnya teman-teman lihat di mall, ya semuanya ya ini Innova Xenic yang proper sih. Tapi kalau pengen mengupgrade lebih mirip lagi tipe Q, teman-teman bisa lihat ini salah satunya seperti ini. Nah, kemudian nggak lupa yang terakhir, mobil ini udah di coating pakai 3 layers nano diamond. Nah, bentar lagi kita akan kasih lihat ke teman-teman hasil pengerjaan Innova Xenic G Hybrid head-on ala Detailing Brothers di video berikut ini.
Nah, jadi bagi teman-teman yang kepengen mengupgrade Scenic, Palisade, Pajero, Fortuner, dan semua mobil yang kepengen di-upgrade black room-nya, coating, PPF, kaca film, peredam, dan segala macam, silahkan teman-teman konsultasi dan hubungi di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita. Dan misalnya teman-teman kepengen tahu mobil apa aja yang udah dikerjakan di tempat kita, silahkan teman-teman kunjungi di Instagram kita di link di bawah ini. Oke, sekian aja dari kita. Salam kinclong teman.